رمضان يا حبيب رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kekuatan ya Allah, bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan mestinya kita gunakan untuk mempertebal iman kita kepada Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat ketakwaan yang ditargetkan dari puasa pada ayat tersebut baru bisa diperoleh tatkala iman kita semakin dalam. Puasa mendidik seorang untuk memperdalam keimanan kepada Allah. Bahwa puasa betul-betul hanya ingin dapat ridha Allah. Tidak pernah tahu kita ini puasa atau tidak. Karena puasa aktivitas batin, bukan harus lahir. Dan tatkala tidak ada orang pun di rumah sendiri, minuman banyak, kita tidak akan menyentuhnya, karena yakin Allah menyaksikan kita. Itulah implikasi dari keimanan. Tidak ada lagi yang ditakuti, hanya Allah, dan meyakini Allah itu selalu mengawasi, Allah itu selalu berada di dalam hati kita, sehingga tidak akan berani melanggar aturan Allah walaupun tidak ada orang lain, walaupun punya kesempatan untuk berbuat maksiat, walaupun punya kesempatan korupsi dan sebagainya, dan memungkinkan secara di manusia aman, ada yang lihat, tidak yang mengetahui. Tapi karena meletakkan Allah sebagai satu-satunya pengawas kita, satu-satunya tujuan kita, maka kita sebelum teguh puasa kita diteruskan. Puasa Ramadan kalau hanya melihat sah dan tidaknya gampang. Menjaga semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, insya Allah tidak berat. Menjaga aman, menjaga lapar, insya Allah tidak berat. Menjaga dahaga, menjaga hubungan suami istri. Tapi itu baru sah dan tidaknya puasa. Seorang beriman tidak hanya mengejar bebaslah kewajiban puasa, tetapi orang beriman selalu ingin puasa kita itu bernilai di hadapan Allah. Untuk menjadikan puasa kita bernilai di hadapan Allah, maka harus diikuti oleh amal-amal lain yang dilakukan selama kita berpuasa. Oleh karena itu, Ramadan di samping mendidik, memperdalam keimanan kita kepada Allah, bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal kepada Allah, beramal untuk mencari tujuan ridha Allah. Sebab tanpa amal, puasa kita tidak punya arti apa-apa. Oleh karena itu, Ramadan atau puasa
Jangan sampai dijadikan kambing hitam untuk tidak berbuat sesuatu. Lapar, dahaga, ngantuk bukan alasan untuk tidak beramal. Justru kalau seorang pasif, diam terus karena lapar, karena dahaga, maka dia semakin tersisa dalam puasanya. Dan kalau puasanya itu aktif, banyak aktivitas yang dilakukan, justru dia tidak merasa tersisa dengan laparnya. Bukan tidak lapar, tapi laparnya tidak menyiksa. Oleh karena itu, selama Ramadan ini, selama puasa ini, amal kita harus meningkat sekian lipat dibanding di luar Ramadan, bukan sebaliknya. Amal-amal yang dengan ibadah mahdhah seperti sholat qiyamul lail, walaupun ini zamannya pandemi corona COVID-19, tapi tetap kita lakukan qiyamul lail, bahkan bisa lebih khusyuk karena tidak dilakukan di masjid tetapi di rumah secara berjamaah. Waktunya bisa diatur, bukan setengah jam, dia sampai 1 jam, sampai 2 jam. Baca Quran tidak henti, terus baca Quran sambil mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Itu ibadah-ibadah mahdhah yang harus dilakukan selama Ramadan. Tetapi juga ghairul mahdhah, bermuamalah, membantu orang lain, menasihati orang lain, dan sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan juga memberikan ajaran kepada kita untuk bisa mengempati kesusahan orang lain. Tatkala siang kita merasa lapar, lantas kita berpikir bahwa ternyata menahan lapar itu tidak nyaman. Menahan lapar itu cukup berat. Untung bagi orang-orang yang punya uang, punya persediaan makanan. Siangnya lapar tapi dia merasa nyaman hatinya karena kulkas penuh dengan makanan, ATM ada saldonya dan sebagainya. Coba perhatikan orang-orang yang miskin, orang yang fakir, bukan sebulan laparnya, tapi bisa 12 bulan dia lapar. Tatkala dia lapar sampai tidak pernah bisa menjawab kapan dapat makanan dan akan makan apa. Perasaan mengempati ini diperoleh di puasa bisa lebih mudah. Dari rasa empati ini maka melahirkan amal ingin berbuat baik pada orang lain. Ternyata lapar tidak nyaman. Ingin membantu orang lain, maka waktu puasa makan kita buat sederhana, dananya kita kasihkan kepada fakir miskin. Banyak berbuat amal menolong fakir miskin. Di dalam puasa Ramadan ada hadis menyebutkan tatkala seseorang itu memberi makan orang yang sedang berpuasa mau berbuka, memberikan iftar, pahalanya akan sama dengan pahala orang yang puasa dikasih iftar tersebut. Pertanyaan kenapa tidak sahur? Waktu sahur tidak ada keterangan tatkala masih makan orang sahur akan dapat pahala seperti orang puasa. Tapi hadisnya adalah waktu iftar. Kenapa? Waktu iftar buka puasa itu gambaran orang yang lapar. Jadi membantu orang lapar itu pahalanya besar sekali. Puasa yang lapar kita sebulan, tetapi di masyarakat, di sosial banyak orang yang lapar yang mengharapkan bantuan dari kita. Jadi puasa inilah melahirkan kepekaan sosial yang luar biasa. Beramal untuk orang lain, ingin membantu orang lain. Harta-harta kita yang tiba ditabung di bank, disimpan, mari kita ambil sebagian. Walaupun zakatnya sudah dikeluarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat baik sekali untuk keluarkan sedekah dan infaknya. Bab zakat itu mengeluarkan hak mereka yang ada dalam diri kita, mereka punya wajib.
Sedekah mengeluarkan hak kita untuk orang lain, bukan hak mereka. Jadi kalau kita ngasih zakat pada fakir miskin, nah ada ceritanya saya ngasih fakir miskin, bukan menyampaikan hak fakir miskin yang ada dalam diri kita. Nah, kalau tidak dizakat, ya haram karena kita memegang hak orang lain, melepaskan hak orang lain yang ada di tempat kita. Tapi kalau sedekah, melepaskan hak kita kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan Ramadan ini, iman kita semakin tebal, akan mendorong melakukan amal semaksimal mungkin. Baik amal yang berhubungan dengan Allah langsung seperti qiyamul lail, sholat berjamaah. Jadi ingat, kalaupun ini corona pandemi COVID-19, tidak ada sholat rawatib, sholat fardu di masjid jemaah, tidak berarti sholat kita tidak berjamaah. Di rumah berjamaah justru dengan keluarga. Itu amal yang makruh. Tapi yang ghairul makruh, hubungan sosial kita tingkatkan lagi. Selalu melihat mana orang-orang miskin. Setiap ibadah makruh harus melahirkan kepekaan sosial, harus bentuk amal sosial. Juga tatkala kita sholat, akhir sholat kasih salam. Apa mana salam? Sejahtera. Begitu selesai sholat, kita komitmen di depan Allah. Ya Allah, akan saya sejahterakan orang yang ada di kanan kiri saya. Sehingga tatkala habis sholat tarawih, habis sholat fardu, itu udah komitmen di depan Allah untuk saya mensejahterakan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi buahnya ibadah makruh, buahnya iman itu adalah ibadah baik makruh atau makruh. Dan buahnya iman dan ghairul makruh itu bisa beramal untuk sosial, sehingga dengan Ramadan bisa memperdalam iman kita, memperdalam iman kita, dan sekaligus meningkatkan amal, baik amal yang berhubungan dengan Allah maupun amal dengan masyarakat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.